Kak. Ini gara-gara shift pagi dan shift siang nih lah. Separuh-separuh, jadi koordinasinya itu rada terputus gitu di tengah jalan gitu. Baik, terima kasih Bu Endang, teman-teman panitia, dosen pendamping lapangan, dan mahasiswa sekalian yang saya banggakan. Hari ini kita untuk kegiatan kinerja di lembaga, maka hari ini saya mengadakan rapat dengan agenda laporan ketercapaian program kerja KKN Etnografi Lamandau di minggu yang pertama. Nah, beberapa hari yang lalu kami sudah Zoom dengan KKN Etnografi Surian, ya. Jadi giliran sekarang untuk KKN Etnografi di Lamandau. Nah, teman-teman mungkin coba diperhatikan terlebih dahulu di sini slide saya bagikan. Ada 5 row yang harus kalian isi ya. Yang pertama progres pendataan etnografi, yang kedua progres keagamaan. Belum kah? Enggak kelihatan, kecil, enggak dibesarin kah? Itu laptopnya bukan Malia yang kecil. Di sini gede, Bu. Pakai HP itu kelihatan. Nah, udah kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Nah, itu kelihatan. Pendataan. Nah, jadi ada 5 item ya yang kita cek progresnya di setiap akhir minggu ya. Yang pertama pendataan etnografi yang menggunakan instrumen yang sudah ada di buku panduan. Yang kedua proker di bidang keagamaan. Yang ketiga proker di bidang pendidikan. Yang keempat proker di bidang seni budaya dan olahraga. Dan yang kelima yang terakhir ya, yaitu di bidang inovasi. Saya akan mulai dari kelompok 4 terlebih dahulu. Silakan Army JP AK Ucok. Ya, Bu. Kelihatan lah, Cok. Videonya, Cok. Ya, kelihatan ya, Bu. Ini, Bu, kalau semuanya itu yang proker itu sudah dilaksanakan. Tapi yang seni budaya dan olahraga itu belum, karena kan ada tanggal 30 kemarin baru keluar. Sampaikannya satu-satu, Cok. Biar di progresnya. Jadi apa sampaikan satu persatu. Kalau keagamaan itu sudah, Bu, sudah dilaksanakan. Berjalan kalau proker di keagamaan itu rencana kami mau membuat ini, Bu, meja buat di masjid buat ngaji itu, Bu. Jelas nggak, Bu, suaraku, Bu? Sampaikan poin nama programnya apa, Cok. Jadi perencanaan awalnya apa, di minggu pertama sudah apa yang dikerjakan. Oh. Nah, kalau minggu pertama itu kami baru mengerjakan itu mengajar. Nah, masih mengajar ngaji, Bu. Terus lagi. Nah, minggu keduanya kami mau membuat ini, Bu, meja belajar untuk. Cok, kita bicara minggu pertama, capaian yang kalian lakukan dari pertama datang sampai hari ini. Nah, dimulai dari pendataan dulu, sudah sejauh mana progresnya. Untuk keagamaan, yang direncanakan apa, yang berjalan apa, gitu loh, satu-satu. Ya, Bu, kalau kemarin pertama datang itu ya kami sudah mulai mengajar ngaji, Bu. Kalau pendataan itu karena di sini COVID itu jadi masih setengah, Bu. Berarti belum sama sekali nih pendataan etnografi nih. Belum, Bu, karena kan ini, Bu, dilarang untuk beramai-ramai, Bu. Jadi sebagian Ya kalian gitu, jangan jangan bergerombol, jadi berbagi, Cok. Jadi kamu bagi job desk-nya, kan situ ada orang 15. Idealnya setiap hari itu ada minimal 2 atau 3 orang tuh yang jalan. Karena banyak loh ini instrumennya, Cok, kalau kalian nggak mulai dari sekarang. Karena nggak kekejar nanti. Baik, ya, Bu, baik, Bu. Terus lanjut. Kalau sama, Bu, kami sambil ngajar masjid itu sambil pendidikan yang lain juga, Bu. Jadi ada mengaji, ada juga yang mengajar ke pendidikan gitu, Bu.
Gimana? TK, SD, SMP atau apa? Masyarakat sasarannya siapa yang di bidang pendidikan? Ya Bu, kalau yang ke pendidikan itu agak susah Bu karena di SD di sini libur semua Bu, dan yang merespon itu cuma satu RT doang Bu, yang RT lainnya menolak Bu. Hmm. Gitu Bu. Yang kamu bilang per RT itu gimana? Per RT itu rupanya yang merespon itu cuma satu RT Bu. Hmm. Di sini kan ada 9 RT. Nah, Hmm. 8 RT itu tidak menerima Bu karena ya COVID ini Bu. Jadi ya satu RT aja yang menerima. Hmm. Yang nggak apa-apa, tuliskan nanti di situ. Ini nanti masing-masing kelompok dilihat slide saya ini, nanti masukkan di sini ya. Nanti paling lambat malam inilah dituliskan, nanti kirim ke Mas Eko lah. Jadi kita Baik Bu, terlihat baik Bu. progresnya terus setiap minggu gitu. Terus yang Ya seni Bu. budaya olahraga gimana? Nah, seni budaya dan olahraga itu sama juga Bu. Sama dengan pendidikan itu, dilarang beramai-ramai Bu. Hmm. Jadi belum dimulai. Nah, Senam nggak jadi boleh juga. senam nggak boleh juga Bu, nggak boleh sama sekali senam. Kayak main poli, kalau main poli itu bisa Bu, tapi sama ya itu anak-anak ini, anak-anak komplek aja. Ya bisa, itu ditulis itu setidaknya ada di si poin nomor 4 itu. Oh baik Bu. Terus yang inovasi yang kemarin. Kesenian ada. Oh, kalau inovasi itu masih berjalan Bu untuk profil desa, membuat video. Membuat video, terus kemarin membantu penyaluran BLT, ya membantu di kelurahan, ya itu masuk tuh, makanya dicatat lah. Ya itu masih berjalan. Kegiatan kalian banyak, tapi Ya, kalau nggak baik Bu, baik Bu. didokumentasikan dalam bentuk catatan, nggak ada progresnya nanti. Siap Bu. Itu ya, Cok ya. Bu, ada tambahan Bu untuk kesenian. Ya gimana Ega? Ega kelompok 4. Kemarin Ya. itu kami dari kesenian itu membantu Ibu PKK membuat kerajinan dari botol itu Bu, buat tanaman. Gantungan kah? Iya. Tanaman gantung. Ya, Oke, Bu. itu nanti dituliskan di situ ya. Sekretarisnya siapa nih kelompok 4? Saya Bu, Ega Bu. Ya, oke. Jadi Ega, ini slide yang Ibu ini nanti kamu buat. Kamu bawa laptop kan? Siapa Ada yang Bu, bawa laptop? temannya bawa. Ada Bu. Boleh. Jadi ini nanti ditulis kayak gini slide-nya ya. Ada pendataan, progresnya gimana nih? 4 ini nanti kamu ganti minggu ke-1, yang 5 ini kamu ganti minggu ke-2, yang ke-6 ini ganti minggu ke-3 lah. Ya, paham ya? Jadi semuanya tuliskan di sini apa yang sudah kalian lakukan. Kalau tidak ada di dalam proker keagamaan, pendidikan seni budaya dan olahraga, berarti masuknya di poin yang ke-5 di bagian inovasi itu. Itu ya, paham ya? Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 5. Ada perwakilan timnya Desa Wonorejo? Said dan kawan-kawan, siapa yang mewakili? Ada nggak di room nih? Kita ke kelompok 6 dulu. Nurgita dari Desa Bina Bakti. Iya Bu, untuk Ya, silakan. untuk pendidikan sudah mulai kami Bu, waktu hari pertama itu mengajarkan bahasa Dayak di SD Bu, mengajarkan sekolah SD kelas 4, 5, 6. Oke, jadi nanti tuliskan 1 poin di pendidikan. Masyarakat sasarannya adalah peserta didik SD kelas 4, 5, 6. Jenis kegiatannya adalah mulok bahasa Dayak. Bahasa Dayak. Oke, lanjut. Yang lain. Poin yang lain. Yang kedua, kita bidang olahraganya itu kemarin tuh membersihkan lapangan voli Bu, sama olahraga kami sambil olahraga dengan masyarakat juga Bu. Oke, terus dan untuk yang inovasi kami sudah membuat rak sepatu Bu. Rak sepatu dari bambu. Iya Bu.
Dan yang masih OTW untuk besok, Pak Mama dengan membersihkan fasilitas olahraga, Bu. Kemarin yang kita bicarakan masalah pariwisata Bukit itu bagaimana progresnya, Nurgita? Nah, itu kalau itu kemarin tuh nggak boleh bersama-sama, Bu. Jadi perwakilan aja untuk wisata, Bu. Maksudnya? Maksudnya Gimana? kita apa ya, Bu? Sebagian aja, Bu, untuk wisata itu. Jadi kita nggak bisa beramaian untuk mempromosikan, Bu. Iya, bukan masalah itunya ya. Yang saya tanyakan itu kan di Bukit itu, ya apa yang disampaikan Pak Kades, Bukit yang di belakang itu loh, yang katanya sekitar 1 kilometer itu mau dibuat Iya, Bu. tempat wisata. Perintisannya kan sudah Ya. ada. Nah, kelompok 6 ini, maksud Ibu, adakah punya ide untuk membantu Bukit yang mau dijadikan pariwisata tadi loh, entah membuat hotspot foto kah, apakah? Ada, Bu. Apa? Ada, Bu, untuk membuat itu, Bu, bak sampah dengan itu bak sampah sama apa itu yang bantu apa yang untuk di wisata itu apa aja yang kita mau bantu? Gazebo, Bu. Gazebo. Rencananya sih. Iya. Sedangkan Buat kalian di belum jalan itu. loh itu. Kalian cuma punya waktu 2 minggu lagi, mana sempat membangun gazebo ke sana. Soalnya belum keluar, Bu, duitnya, Bu. Idenya yang realistis coba Nurgita nanti. Makanya kan kenapa saya kumpulkan di sini. Jadi biar progresnya ada gitu loh. Karena kan waktu kalian kan terbatas tuh di sana. Saya ambil contoh misalnya Iya. di kelompok 3 Seruyan, mereka kan ada juga nih membuat untuk yang inovasinya terkait pariwisata di pantai. Jadi mereka membuat seperti tempat-tempat background untuk berfoto. Iya, Nggak spot tahu foto. background yang diangkat mereka tuh apakah dari bambu, dari rotan, atau dari apa, atau ban, kamu bilang ban bekas atau botol bekas, walau alam saya nggak tahu. Saya mau mencari informasi tersebut, ide dari teman-teman mahasiswa itu apa, itu aja. Iya. Karena kalau misalnya kita jadikan ini di proposal, kita akan lihat progresnya bagaimana di bagian inovasi ini, Nurgita. Jadi saya sama seperti yang kelompok 4 tadi, kalau bisa kalian tuh berbagi, ya berbagi. Jadi jangan semuanya yang membersihin lapangan voli terus gitu loh. Jadi ada yang jalan, ada yang paling minimal ada yang observasi lah ke lokasi di bukit itu. Kalau misalnya itu memungkinkan, setidaknya membuat rintisan dulu kan nggak masalah. Dapat satu titik aja dulu. Ya, itu nanti coba dipikirin lah idenya lah. Oke, Bu. Ngobrol-ngobrol lah sama Pak Kades, sama Pak Sekdes tuh. Sudah, Bu. Tapi kalian nggak bisa menangkap ya, apa maksud beliau ya? Bingung ya? Iya, Bu, soalnya kan dananya itu belum keluar, Bu. Ya, iya, karena ada dana dari desa, karena ada dana kalian itu kan terbatas. Harusnya kan kita tuh hanya membantu ya, bukan jadi objek utama pelaksana gitu kan. Objek utama pelaksana itu kan harusnya dari desa, termasuk dana utamanya itu dari desa juga. Karena kalau itu nggak jalan, kalian punya ide bagaimanapun kan sulit nanti terrealisasi. Benar. Istilahnya saya pun nggak bisa ngasih masukan maunya yang kayak gimana sih gitu kan. Konsepnya mau yang visual, foto-foto Instagramable tadi, atau mau konsep lightning kan berarti kan malam gitu kan, ada lampion bla 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 dan seterusnya. Karena kalau kita bicara menarik wisatawan ke suatu tempat itu kan apa konsepnya yang dijual, yang mau disampaikan itu apa. Mau gitu ya Gita. Siap, Bu. Lanjut, bidang keagamaan, bidang pendidikan dan pendataan, bagaimana progresnya kelompok 6? Untuk keagamaan itu mengajar ngaji, Bu. Sebenarnya hari ini, Bu, karena hari ini libur diganti hari besok, Bu.
Terus? Habis itu mengajarkan doa-doa sehari-hari sama membersihkan masjid, Bu. Pembersihan tempat ibadah ya. Kalau pendidikan? Ya. Pendidikannya kemarin itu, Bu, sudah yang mengajarkan bahasa. Oh, yang Pendidikan. mulok itu. Terus menceritakan Nabi Ibrahim. Iya, Bu, menceritakan Nabi Nanti Ibrahim. di buku 2 dicari habis lagi itu- ya, apa ya, di konsep pendidikannya lah. Oh iya, siap, Bu. Sama edukasi Kemudian menjaga pendataannya kebersihan gimana? tangan, Bu. Pendataan Progresnya, etnografinya yang menggunakan instrumen. Poin yang pertama. Yang pembuat yang itu, Kak, Bu, rak sepatu tuh, Kak, Bu. Yang poin yang pertama, pendataan etnografi yang menggunakan instrumen. Yang di buku panduan, sudah sampai mana kalian? Wawancara dengan tokoh-tokoh key informan. Instrumen kita udah sampai mana? Nah, belum dilakukan. Ya kan, belum kan? Namanya nanti dibagi ya, Nurgita ya. Jadi jangan semua terfokus ke lapangan poli. Jadi dibagi, ada yang pendataan tuh. Jadi setiap hari pendataan tuh wajib ada. Karena kalian muter ngelilingi desa loh itu. Tanya, wawancara. Ingat nggak instrumennya? Di print nggak kemarin? Ada di print, Bu. Ada, tapi belum dilakukan. Ya kan? Iya, Bu. Ya, jadi mulai sekarang sudah dibagi loh, Nurgita lah, besok sudah mulai jalan loh. Ya. Karena informasi yang digali itu banyak loh, karena KKN etnografi ini ruhnya di situ sebenarnya. 4 item ini tematik pengantarnya. Oke, sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi inovasinya lebih di ya, Nurgita ya. Karena kalau poin terfokus di poin nomor 4 saja, idealnya kita menyebar ke 5 poin ini. Nanti kita lihat di minggu keduanya nanti progresnya gimana. Ya Nurgita ya. Oke, Bu, siap. Oke, lanjut kelompok 5. Ada hadir nggak nih kelompok 5? Oh, Bu Indah. Anak pian di mana Bu Indah? Ada, Bu. Ada, Bu. Siapa? Jana. Saya, Bu, Siti Nurjana. Oke, silakan sampaikan. Mana videonya kada kelihatan? Bu. Oh, Siti. Susah, Bu, sinyalnya, Bu. Oh ya, Kak. Ya, lanjut ya. Jana. Iya, Bu. Videonya nggak bisa dibuka ke Jana. Jaringan Bu Indah, makanya videonya nggak bisa dibuka. Ya bisa, nggak usah pakai video, sampaikan aja progres per item bidangnya. Mana suara Jana nih hilang? Hilang sinyalnya. Maka dia Sawonorejo nih. Iya, di Wonorejo kan susah sinyal, Kak. Lu nelpon Iya, pian Kak. jadul kemarin. Iya, Pang. Kan kita di sana cari sinyal kemarin. Iya, Pang. Sampai bebulik lewat belakang kemarin lah. Hilang nggak nih? Bu Indah. Atau gini aja, nanti sampaikan kepada mahasiswa. Ini yang file yang ini, Bu Indah. Iya, siap. File yang ini nanti tadi saya bilang nomor 4 ini ganti angka minggu ke 1 ya.
5 ini minggu kedua, 6 ini minggu ketiga lah. Oh iya, siap-siap. Ya, jadi semuanya ini ada apa jenis kegiatannya apa, masyarakat sasarannya apa gitu ya. Ya tadi memang Ulun ada memonitor buatnya. Kalau misal masalah keagamaan dengan pendataan etnografi itu masih berjalan di minggu ini. Jadi tadi. Kalau seni budaya olahraga kan kita lihat di foto kan banyak aja Sudah mereka mulai. sudah. Inovasi Cuman sudah. inovasi. Nah, inovasi ini yang belum Inovasi muncul. sudah, Kak. Apa? Sudah, mereka itu ada kerjasama kemarin dengan pihak Kades dengan apakah kemarin rasanya ada di catatan mereka di laporan. Oh, yang dinas Kalau mereka- pertamanan tuh, Kak. Jadi mereka tuh ada Oh, membuat iya. apa gitu dengan desa cantik itu membuat sesuatu nanti inovasi di situ. Nah, ya. Ya, tuliskan Sudah nanti di itulah progress. idenya apa Ya. gitu. Kayaknya yang Oke, memang baik. belum berjalan itu pendataan Profil. etnografi dengan keagamaan. Yang Oke. masih di keagamaan tadi tuh ada sih wadah ngaji, cuma kan di tempat guru ngaji. Nah, di situ karena mereka mulai mengajar mengaji bagi anak-anak yang bisa mengaji itu. Ya, itu sambil didorong bukannya lah. Ya, siap-siap. Di Surian kemarin sudah ada yang berani kultum tuh. Enggak. Presma terpilih. Kultum surah Ad-Duha ayat 1 dan 2. Ketawa saya lihat fotonya ini berani. Mantap Ya, ya, bilang berani maju. Didampingi Pak Asafiri. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Waktu saya kembalikan kepada Mas Eko. Baik, terima kasih Ibu Nurul. Selanjutnya yaitu ada tambahan dari Ketua KKN 45, Ibu Endang. Waktu saya persilakan, Ibu. Halo, Ibu Endang. Oh, Ibu Endang. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 456 ya, Lamando ya. Sehat-sehat semua ya. Bu. Ya, sudah dijelaskan tadi program kerjanya oleh Bu Enaka ya. Karena kayaknya saya dengarkan tadi kendalanya adalah memang mengurangi kerumunan ya. Kalau misalkan mengurangi kerumunan, barangkali begini teman-teman mensiasatinya. Berarti kelompok itu dibagi menjadi 2 atau 3 timnya. Lalu silahkan Anda juga kelompok yang misalkan dari pesertanya 10 ya. 10 itu dibelah 2, lalu yang didampingi adalah 3-3 jadi 8-8. Jadi teman yang lainnya itu adalah mungkin bisa bertugas untuk mendeskripsikan diri atau mungkin menvideo atau dan lain sebagainya atau gantian ya gitu. Karena memang ini rawan ya, jangan sampai lebih dari 10, maksimal tuh 10, kalau bisa kurang dari 10 ya. Dan misalkan jaraknya jauh ya. Itu untuk mensiasati. Jadi kalau misalkan jumlah kalian tuh 15 ya, kemungkinan pesertanya 10, jadi 3 aja ya yang ngasih 5. Jadi 3-5. Yang selebihnya adalah kalian mungkin satunya mengedit apakah, tapi di luar di situ ya, tanggung jawabnya di luar, tetapi nanti bergantian dari 3 itu, tapi dengan jarak jauh, begitu. Itu mensiasatinya. Jadi program kerja jalan, tidak merusak atau tidak mengindahkan, tidak melanggar protokol kesehatan dan tetap mesti harus terjaga dengan rapi. Itu solusinya kalau bisa dilakukan. Tetapi kalau misalkan tidak bisa dilakukan karena 15 jumlahnya itu satu kelompok, saya kira nanti semuanya tidak akan terlaksana karena mengingat waktunya ya, satu waktunya, kemudian memang ya orangnya itu saja di daerah itu ya. Jadi saya sarankan bagaimana caranya berkegiatan bisa lanjut tetapi dibagi ya.
Misalkan kalau misalkan di sekolah juga gitu, atau waktunya, atau misalkan jamnya pagi jam berapa gitu, tapi dengan kegiatan yang sama. Nanti digabung videonya bisa itu kira-kira. Seperti itu kira-kira, mungkin DPL-nya bisa mengarahkan kegiatan seperti itu sehingga tetap berjalan dan tidak melanggar protokol kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian selebihnya, kalau misalkan Anda nanti melaksanakan kegiatan non fisik, mungkin pembagian sembako sudah ya di Lamando ya, kan seperti itu juga, kan dipencar gitu ya. Misalkan 5-5 kan kalian ya, tetapi kan membuat videonya nanti tidak apa-apa, sama-sama laporannya misalkan membagi sembako, tapi misalkan 15 itu kan 5-5, diarahnya satu ke utara, satu ke sana, satu ke sana, dan tidak bergelombol. Memang idealnya kalau misalkan memberikan tuh sesuatu tuh memang kalau banyak orang tuh kan asik ya, tuh semangat. Tetapi ini karena sesuatu hal yang harus Anda tidak boleh langgar ya, dan ketentuan dari Pemda ya, Pemda setempat ya, saya kira teman-teman mahasiswa harus dan wajib untuk melaksanakan. Kemudian selanjutnya saya ingatkan untuk masker ya, teman-teman, masker yang kain ya, saya kira habis pakai ya langsung dicuci ya, besok ganti lagi ya. Jangan sampai menumpuk ya, sampai beberapa hari dipakai, itu untuk kesehatan kalian juga. Itu kira-kira beberapa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan DPL selalu memotivasi walaupun dari Palangkaraya, karena kita sudah tanggal 22 Juli, berarti kegiatannya tuh tinggal 19 hari saja. Tinggal 19 hari saja. 19 hari itu kurang dari 3 minggu ya, tinggal 19 hari saja. Mungkin Anda tanggal 19 itu sudah terakhir ya, karena tanggal 20 sudah hari raya Idul Adha ya, hari raya korban ya. Jadi tanggal 19 pagi mungkin kegiatan sudah selesai. Sore, siang sore itu Anda sudah persiapan untuk menjelang hari raya korban. Atau mungkin 18 sore itu ya, berarti 18 hari lagi itu. Mungkin nggak sampai, paling nggak 18 hari lagi ya benar. 17 hari lagi biasa berarti ya. Terima kasih Bu Indah, Bu Kamalia, dan satunya lagi Pak Andi ya. Pak Andi belum bergabung ya. Saya kira itu Bu, tolong dimaksimalkan waktu yang hanya 16 hari sampai 17 hari, semua berkegiatan baik, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan perintah Bupati Lamando. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Eko, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Endrang Sri Suryati selaku Ketua KKN Angkatan 45. Ada lagi yang ingin ditambahkan Ibu Nurul? Sudah cukup? Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala P2M, Ibu Dr. Nurlifa Kartini, yang sudah hadir pada siang hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah hadir pada siang hari ini, dan juga Ibu-Ibu DPL. Saya ucapkan terima kasih Ibu Indah, Ibu Kamalia, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang sedang ber-KKN di Lamando. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Baik, di sini saya selaku host undur diri, namun sebelum saya undur diri, mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Sampai ketemu. Bu Indah, Oh, ada 4 demo kan? coba. Ada Ada 4 empat demo demo kan? Kajar. Ini ayatnya. Bu demo tuh nah di kantor DPR tuh. Merah juga ada. Demo apa? Demo lo. Pelemahan KPK tuh. Presma. Bukan, pelemahan KPK. Demo KPK Bu Indah.
Resma tuh nggak ada yang perlu didemo, SK sudah turun kok. Lalu kamu masih soal ulun tuh rame anak mendemo. Ya, dienukan aja, disampaikan aja. Iya. SK-nya kan udah turun per 24 kemarin. Sah sudah tuh. Udah sah. Sudah sah, Jagoan. ada usah jadi demo lagi. Oh, Omelia, pokoknya nih. kelamaan tau kayak kita nih. Yoi. Ah, ayo, Bila. Gas. Lihat dia nyinyir. Udah keseruan besok nah monitoring. Oi, kita kan membela pindah Minggu depan yuk. Ayo. Buahnya nih. Luar biasa. Semester depan kita Sabtu ke Minggu Gunung Mas tapi lah. Cel. Boleh lah. Nanti diatur lah pula. Yuk, saya lip ya. Yo, hati-hati. Assalamualaikum.